Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya lagi di rumah pojok, rumah yang dihuni oleh dua keluarga. Nah, penasaran kan seperti apa pembagiannya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi, Kak Weni, Halo. Mas Albar. Apa kabarnya nih? Baik-baik. Ya, tetangga, sekarang kita lagi di rumah pojok. Nah, sekarang kita ditemenin oleh Kak Weni. Kita mau home tour ke rumahnya nih, karena story-nya unik banget nih, Kak. Iya. Tadi udah saya spill di depan ya, jadi rumah ini satu bangunan tapi dihuni oleh dua keluarga. Nah, Iya, gimana benar. ceritanya tuh, Kak? Jadi ini rumah dihuni oleh dua keluarga. Jadi aku dan suamiku sama keluarga kakaknya suamiku. Jadi iparnya aku gitu. Oke. Jadi aku di lantai atas, kakakku di lantai bawah. Oh gitu. Pembagiannya lantai satu, lantai Iya, dua ya? dua di atas bawah. Oke, mantap. Buat gambaran tetangga online semua nih, Kak. Ini luasan lahannya berapa ini? Luas tanahnya di 400 meter. Untuk luas bangunannya lebarnya 16 kali 25. Total atas bawah itu di 300 meter. 300 Lebih, meter. gitu. Oke, jadi bisa kalian lihat ya, rumahnya unik banget nih bentuknya. Dari depan nih, konsepnya udah lain dari sekitarnya. Ada konsep tertentu nggak nih? Sebenarnya lebih pengen ke modern minimalis, tapi ada unsur tropikalnya dikit lah gitu. Oke. Jadi bisa dilihat dari kayak pemakaian batu bata sama apa ininya Kayu ya? iya unsur kayu gitu. Oke, dan kalau bisa kalian lihat ini masih hijau-hijau banyak ya, khas rumah-rumah tropis. Iya bener. Oke, kita lihat carportnya nih. Lebar banget ini carport ya. Biasanya memang berapa mobil yang masuk ke sini? Biasanya bisa 3. Mantap. Jadi karena keperluannya untuk keluarga, jadi akomodasinya memang harus disesuaikan. Bener. Nah, ini lantainya dia pakai batu andesit ukuran 10 kali 10. Nah, di sebelah kanan kita ini apa, Kak? Kalau ini untuk biasa sih ada driver, sama yang ini sih gudang aja sih. Mantap, karena ini rumahnya ada di hook ya, Kak. Jadi di samping ini disediakan buat area Hijauan GSB lah, ya. iya. Ini udah sesuai aturan nih kakaknya. Jadi ngikutin garis sempadan bangunan itu udah Benar. aturan Perda. Mungkin beda-beda ya untuk luasannya. Ini dia dikasih taman ya, Kak. Bener. Hijau-hijau seperti ini. Oke, keren banget, Kak. Ini saya lihat bangunannya tinggi banget ya. Kelihatan deh iya dari luar. Ingat nggak tinggi berapa tuh? Aku nggak inget deh, lupa. Oke. Terus Cuman ini kalau dari tempat aku ke plafonnya itu sekitar 5 meter, berarti mungkin 9 meteran kali ya. Oke, jadi ceilingnya di dalam tinggi ya? Iya, yang di lantai atas ya. Yang lantai 2 ya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Di sini dia pakai bata tempel, kemudian bentuk atapnya nih bentuk atap pelana. Iya, jadi sebenarnya awalnya arsiteknya itu bikin atapnya rata. Cuman karena kakakku pengennya tuh kalau rumah itu bentuknya segitiga. Jadi ada penggantian desain dari arsiteknya. Atapnya pelana dan sebelah sini dibuat setengah aja ya, nggak sampai ke bawahnya. Iya, Jadi potongannya unik banget. Oke, di sini juga ada teras yang dibuat melayang seperti ini nih. Kalau malam mungkin ada lampunya. Ada lampu bener. Oke, material kayu di mana-mana. Tapi ini bukan kayu ya, Kak? Bukan, ini tuh PVC atau WPC gitu ya. Oh iya, jadi ini material pengganti kayu ya. Bener. Nah, ini ada roster di baliknya apa, Kak? Di baliknya ini area taman kecil aja. Oh, jadi masih ada taman di bagian dalam? Masih ada. Nanti kita lihat sama-sama ya, Kak? Ayo. Nah, ini dua keluarga, entrance sini juga? Entrance di sini sama, Sama ya? satu entrance. Oke, Ini pintu utamanya jadi. Oke, siap. Ayo, silakan. Oke, permisi. Silakan. Wow, ini kita sekarang lagi ada di mana nih, Kak? Ini sih kita sebutnya area foyer ya. Foyer untuk masuk ke area masing-masing gitu. Dan di sini ada banyak storage nih. Itu rak sepatu. Rak sepatu? Oke. Ya sekalian storage lah. Sekalian storage ya. Ini udah pembagiannya udah sesuai ya nih? Kalau ini untuk area bawah. Ini untuk area bawah? Iya. Oke, mantap. Ini kan satu rumah, dua keluarga. Bener. Nah, pembagiannya itu seperti apa tuh? Misalnya area servis, segala macam. Nah, jadi area yang kita sharing itu ada area servis di sebelah sini. Itu area dapur kotor, sama area jemur, laundry lah gitu. Sama kamar ART. Dapur kotor, gabung. Benar. Tapi masing-masing punya? Punya. Dapur bersih? Punya. Oh, oke. Area servis
bareng-bareng juga Bareng-bareng, ya? iya. Oke, termasuk area foyer ini juga bareng-bareng. Dan di sini ada taman kecil, lucu. Ini yang tadi di baliknya roster yang tadi. Iya, dan ini ada bench buat duduk-duduk, nikmatin suasana gitu ya. Tadi untuk pembagiannya itu Kak, kan atas bawah. Bener. Yang bawah itu kakak? Yang bawah itu kakakku. Kakaknya? Oh, kakakmu? Iya, bener. Kakak iparku. Siap. Boleh Kita lihat? Yuk. Nah, ini. Ayo sekedar intip-intip sedikit. Iya, permisi. Nah, area seperti ini. Jadi sebenarnya layoutnya sama, cuman nanti bisa dilihat interiornya aja yang beda. Oke, jadi ini open plan, ini keren banget sih. Sampingnya langsung area terbuka seperti Ya, itu. kalau bawah dapat area garden dikit lah. Oh, iya. Ini ada berapa kamar Kak? Di sini ada 3 kamar. Sama? Sama. Oke. Sama juga. Makin penasaran nih saya. Boleh saya lihat? Ayo, boleh. Yuk. Oke, tetangga. Sekarang kita mau lihat area lantai 2-nya yuk. Nah, ini jadi begitu dari foyer udah langsung kepisah ya. Di sini pembagiannya nih. Jadi masuk foyer udah langsung nanti ke area masing-masing walaupun bersaudara ya. Lantai 1 adalah untuk kakak, lantai 2 untuk adik. Nah, ini dia akses menuju ke lantai 2. Mantap. Sekarang kita di mana nih, Kak? Di lantai 2 ini mungkin foyer lagi kali ya sebutannya gitu. Cuman ini ada satu ruang yang belum terselesaikan sih sebenarnya. Ini aku rencananya pengen dibikin kantor gitu. Makanya AC udah terpasang tapi belum ada pintunya. Ini area kerja nantinya. Iya, nantinya mau ditutup gitu. Pantesan saya lihat ini ada AC Iya. tapi semi outdoor gitu. Bener, belum ditutup. Nanti disekat dia, Kak ya? Disekat nantinya gitu. Oke, sampingnya ada balkon Iya. yang keren banget ini view-nya. Oke, next kita mau bahas area interiornya. Iya, oke. Oke, tetangga. Selanjutnya kita bakal ditemenin oleh Mas Albert buat lihat area interiornya nih. Oke, ayo. Silakan Mas Boleh Albert. kita masuk. Siap. Wih, lucu banget ini Mas. Saya baru lihat loh. Spatbor yang sekecil ini nih. Ini bukan endorse ya. Tapi emang ini keren. Apa ini khusus yang pintu sliding? Iya, ini khusus pintu sliding. Oke. Keren nih. Ntar mereknya tanya langsung aja ke beliau. Oke, sekarang kita ada di area indoor. Ada tema khusus nggak nih Mas? Kalau layout sama di bawah sama persis. Kalau di bawah tuh dia lebih suka yang rumah-rumah klasik pada umumnya. Kalau kita sukanya lebih modern. Ya udah, karena ini kan tadi dari luar udah kelihatan ada kayu-kayu ini. Iya, Jadi kita lanjutin aja sampai ke dalam. Terus sisanya sebenarnya polos-polos aja sih. Keren banget. Dan ini juga termasuk tim dapur depan nih Mas Albert. Karena begitu buka pintu langsung ketemu dapur. Ini dapur bersih ya Mas? Iya, dapur bersih. Tapi tetap sering dipakai masak juga sih. Hobi masak Mas? Hobi sih hobi tapi nggak jago ya, cuman hobi aja. Hobi aja. Jadi untuk konsumsi pribadi, jangan orang lain yang makan. Ini dapurnya keren nih, modern banget. Ini perpaduan antara batuan alam dengan kayu seperti ini. Dan ini ada island ya, tetangga. Jadi di depannya langsung ketemu island yang cukup besar ini. Ada kitchen sink di sebelah sini dan ada preparationnya di sebelah sana. Ini desain sendiri atau gimana? Pakai interior designer sih. Interior designer. Jadi kita cuman ya biasalah kasih referensi kita sukanya gimana. Terus udah dia desain, kita oke ya udah tinggal ini aja jalan aja langsung. Mantap. Dan ini kan di lantai 2 nih. Di ceilingnya ini apakah mengikuti bentuk atap atau? Iya, mengikuti bentuk atap. Awalnya tadinya rata, cuman kakak saya di bawah maunya rumahnya tetap dari luar kelihatannya seperti rumah-rumah di Indonesia pada umumnya lah. Oke. Dia nggak suka yang terlalu modern, terus jadi ya udah dibikin ini, terus arsiteknya bilang ya udah kalau gitu sekalian dalamnya jadi dapat gini juga, jadi ceilingnya lebih tinggi, jadi kelihatannya lebih lega aja. Ini kalau dari segi luasan ini, luas area ini berapa Mas? 5 meter, kesananya itu 9. Sebenarnya sampai belakang lagi itu tambah sekitar 4 meteran lagi, cuman itu jadinya kamar. Jadi ini mungkin ya 5 kali 9 berarti ya, 45 ya. Oke, jadi kalau dengan kamar sampai ujung bangunan itu, lebih 5 ya? 5 kali 15 lah 5 sebenarnya. kali Iya. 15. Keren banget nih Mas. Ada berapa kamar Mas? Ini sebenarnya dibangun ada 3 kamar, 1, 2, 3. Tapi yang dipakai kan sekarang cuma 1, yang 1 di tengah kamar tamu. Yang ini sebenarnya kamar juga, tapi karena emang belum perlu, jadi kita nggak tutup terus jadi ruang kerja aja. Oh gitu. Oke, padahal udah nyiapin juga di depan ya? Iya, jadi ini sebenarnya ntar, ya sebenarnya ujung-ujungnya kalau misalnya orangnya udah banyak ya jadi kamar juga ujung-ujungnya. Mantap. Kita lihat area selanjutnya. Nah, setelah island, di sini ada area dining.
Ini sama ya, pakai teraso atau apa nih? Ini apa, solid surface ya? Solid surface ya. Ini lucu loh desainnya. Jadi itu nempel sama island tuh, benchnya, tempat duduknya. Saya tadi nggak ngeh sampai ngelewatin ini kalau ada bench. Saya kira ini aja. Iya, sebenarnya karena istri saya kan pengen punya apa tuh namanya? Ya breakfast nook gitu kan. Tapi kayaknya kalau dibikin di dekat jendela agak space-nya nggak cukup. Jadi kata interiornya ya udah ini aja dari island langsung. Jadi tetap ada berasa kayak nook-nooknya gitulah yang built-in. Tapi ya sebenarnya ya gini aja jadi. Keren nih idenya ya. Interiornya juga rapi banget. Terus di sebelah sana ada kaca mati itu buat cahaya supaya bisa masuk ke dalam rumah. Ini rumah menghadap timur ya, kalau nggak salah. Depan sana utara sih, timurnya di sebelah sini. Oh gitu? Iya. Oh salah, saya baru datang, oh ini kenapa matahari langsung timur kan? Ya agak serong dikit lah, agak gini dikit. Ini sebenarnya timur sana sih. Oh iya. Nggak timur banget ya? Iya, iya. Oke, mantap. Di belakang Mas Albert ini ada balkon. Iya, ini balkon. Balkon kecil. Ya, untuk lihat-lihat keluar aja, bisa duduk juga. Oh ini di samping rumah ya Mas? Iya, ini samping rumah. Nah, jadi awalnya tuh sebenarnya tampak depan rumahnya mau di sini, Mas. Oh iya. Cuman karena ini ya begini kondisinya, jadi dipindah ke sana. Kita lanjut lagi ke bagian dalam. Jadi karena ini open space ya, kita bisa lihat semua dari ujung ke ujung. Nah, ini area living ya Mas? Iya, living. Asik banget Mas. Moodnya kayak apa nih ya? Intinya kalau dari desain interiornya itu memang pengennya modern dan apa ya, simple. Tapi kita sukanya justru diisi-isi dengan barang-barang kita sendiri. Jadi ya udah kita raknya simple semua, tapi ya jadi ada ramainya itu dengan detail-detail yang barang yang kita punya aja. Oke. Iya, jangan kalau dari interiornya udah rame, ntar susah. Karena kan istri saya juga suka barang-barang home decor gitu-gitu. Jadi kalau misalnya polos, jadi lebih gampang aja dikombinasiinnya gitu ceritanya. Iya. Jadi interiornya itu simple dan polos sebenarnya. Iya. Nggak banyak motif, nggak banyak warna. Tapi diwarnai oleh barang-barang pribadi ya. Iya. Gitu. Makanya kelihatan keren banget ini. Perpaduan warnanya pas. Mantap. Lantainya pakai apa nih Mas? Ini granit biasa sih, granit. Iya, 60 kali 60. 60 kali 60. Nah, kalau di interior desainernya awalnya dia bikin pakai parkit ya. Cuman karena atasnya udah kayu, saya pikir bawahnya ya kayak gini aja nggak apa-apa sih. Oke. Biar nggak terlalu kayu semua jadinya. Walaupun sebenarnya bagus juga. Iya sih. Gini tapi udah cukup sih, udah cakep banget ini. Mas Albert, ini ada detail menarik nih. Saya tadi nyariin ada suara AC. Di mana AC-nya? Ternyata di sini nih. Ditaruh di balik sini. Ini dinding Mas? Iya, dinding. Disisain space untuk... Iya, itu jadi interior desainernya juga. Jadi kan kita maunya jangan ada kelihatan AC-nya karena kita nggak mampu pakai AC sentral. Jadi ya udah dia kasih ide untuk AC-nya agak taruh ke dalam, habis itu ditutup gitu. Mantap. Terus ini juga finishingnya kamprot. Nggak tahu nih semen atau finishing itunya. Nggak, catnya aja sih. Catnya aja ya. Catnya motif kamprot dan ini rapi banget. Kita kemana lagi nih? Lihat kamar. Ini ada ruang kerja. Oke, kita lihat. Wah, ternyata di sini masih lega. Iya, sebenarnya kan ini harusnya pintu juga, kamar. Iya, bener. Nah, tapi karena sebenarnya itu kan ruang kerja saya yang di depan. Tapi karena belum jadi, ya udah saya nebeng di sini dulu, makanya di sini berantakan. Oh iya. Tapi ini ya istri saya yang lebih sering sih di sini. Gitu. Ini dapat pencahayaan dari mana nih Mas? Ini jadi di belakang itu sebenarnya kelihatannya kan dari depan rumahnya agak besar ya. Iya. Tapi sebenarnya bangunannya L gini. Jadi di situ tuh sebenarnya nggak dibangun. Saya kira dari depan full dia. Iya. Masih sisain space sebelah kanan itu. Nah, iya, jadi sebenarnya masih ada lumayan lah ini. Ada area taman belakangnya. Mantap sih. Jadi ruangan-ruangan dapat cahaya dan udara ya. Iya. Dari sini. Mantap. Ini area kerja yang berasa dipakai kerja kelihatan nih. Oke, di sini juga sama ya. Maunya clean, modern gitu ya. Enggak sih, sebenarnya kalau istri saya dia banyak maunya. Jadi Oh, gimana tuh? ini sebenarnya dia maunya macem-macem lah. Cuman karena belum ketemu satu yang dia benar-benar mau, ya mungkin ya udahlah sambil jalan. Ntar dia misalnya sekarang begini, nanti mau diganti lebih gimana, ya itu terserah dia deh. Nggak apa-apa. Keren. Ini mejanya pakai teraso nih. Iya, ini sebenarnya meja makan di rumah lama saya. Oh gitu. Jadi ya udah dibawa ke sini karena itu udah dibikin yang lebih besar. Ya ini dijadiin meja kerja aja sekarang. Tapi jadi ukurannya lumayan pas ya? Iya, sama jadi ruangan. pas justru. Lucu. Jadi kalau kalian punya rumah lagi atau rumah kedua, ketiga, jangan sia-siakan barang di rumah lama itu. Bisa jadi nambahin dan juga bisa hemat juga ya tentunya. Ya betul. Keren. Oke.
Lalu di pintu ini kamar mandi nih. Iya, ini kamar mandi sih. Ini kamar mandi tamu. Kotak ya, persegi. Iya. Jadi ngebaginya di sini area basah, yaitu area shower, kloset, dan juga area cuci tangan. Dan pastiin kalau lewatnya begini, kasih partisi seperti ini. Materialnya terserah, kalau misalnya budgetnya belum ada, bisa pakai tirai dulu gitu. Yang penting menjaga supaya area ini tetap kering. Oke, kita lanjut, Mas Albert. Kamar 1. Ini sebenarnya kamar tamu, karena belum ada yang tinggal. Udah cuman kecil gini aja sih. Oh iya. Ya kadang ada aja yang nginep. Nyaman juga ya, kamar nggak terlalu besar. Ya ujung-ujungnya jadi tempat saya taruh baju juga dikit-dikit. Jadi area penyimpanan sementara. Dia dapat bukaan ke area Iya, ke terbuka area yang tadi. tadi. Dan ini di sini dominan warna putih. Jadi kesannya lebih luas. Dan finishing catnya masih sama nih. Sama. Bermotif kamprot seperti itu. Dan ini ceilingnya lumayan tinggi ya Mas? Ini 3 meter lebih nih. 310 kalau nggak salah. 310 ya? Oke, dan setiap kamar kayaknya punya kamar mandi ya? Iya, yang tadi kamar mandinya sebenarnya di luar kan. Kalau pintunya di itu berarti kamar mandinya di luar supaya sekalian ada buat kamar mandi tamu yang ini juga nggak semuanya di dalam kamar. Benar-benar. Tapi emang alokasinya itu sebenarnya buat kamar yang itu juga gitu. Oh iya. Cuma nggak di dalam ruangan. Iya, betul. Oke, menarik. Di sini lantainya kalau di area komunal tadi pakai granit tile, di sini pakai apa nih Mas? Ini apa ya? WPC ya? SPC ya? Oh iya. Iya. Benar. Dan ini saya perhatiin pintunya nggak ada handle-nya Mas. Iya, tinggal dorong-dorong aja sih sebenarnya. Pakai pivot. Ya karena ya balik tadi lagi ya biar nggak terlalu banyak yang detail-detail yang gimana. Jadi ya udah kalau bisa dibuat seamless aja semuanya. Kalau dari dalam ada handle-nya? Ada handle buat tariknya aja sih. Dan handle tariknya juga model tanam. Kayak pintu lemari jadi. Oke, sekarang waktunya kita lihat area master bedroom. Yuk. Oke, sebelum kita masuk ke area istirahatnya atau area kasurnya, kita lihat dulu nih. Begitu buka pintu, kita ada di walk-in closet ya Mas? Ini walk-in closet. Ini juga area Rias ya? iya, area rias buat istri saya. Belok kanan ini udah kamar mandi gitu. Oke, boleh kita lihat Mas. Ini kamar mandinya model linear ya, jadi dia segaris aja gitu lurus. Paling ujung seperti biasa ada area shower, closet, dan area cuci tangan. Ini juga saya nemu lagi nih double wastafel gitu. Jadi kalau beberapa orang itu suka dengan yang seperti ini. Saya waktu itu sempat heran Mas ketika main ke rumah contoh. Ini kenapa ada 2? Nah, sekarang saya mumpung ketemu langsung dengan ownernya. Biasanya alasannya apa Mas? Kalau saya, karena kalau pagi, kadang kan kita buru-buru, terus daripada nggak ada yang mau ngalah duluan, ya udah biar bisa bareng, ya udah jadi ada 2, jadi nggak rebutan juga nggak duluan gitu, biar adil aja. Sebenarnya itu aja sih tujuannya, enak aja. Terus mungkin sambil sikat gigi sambil ngapain bisa ngobrol juga jadinya. Bener. Jadi tebakan saya sebelumnya biar intimate gitu Mas. Betul, iya. Keren. Tapi biasanya ini dia kebagi 2, tapi yang ini dia dijadiin 1. Hanya kerannya aja yang terlihat terpisah. Kita lihat area private-nya nih. Wow. Ya, ini simple banget sih, Mas. Iya. Gimana? Sengaja apa gimana? Iya, balik lagi sih. Sebenarnya sengaja juga, biar ntar kalau diisi itu kesan rumahnya lebih dapat kalau barang-barangnya barang-barang pribadi kan. Kayak misalnya ya ada frame foto atau ya detail-detail yang ada nilainya lah buat kita, bukan sekedar dari bawaan rumahnya aja gitu. Oke. Ini ada bukaan gede banget. Iya, ini udah keluar tadi sih. Oke, jadi ini ada jendela aluminium yang bisa dibuka di bagian tengahnya ini. Sementara yang bawah ini kaca mati. Ini safety ya. Mantap ini. Ini juga view-nya masih hijau-hijau lagi. Ya lumayan lah ada, masih ada. Jadi Mas Albert ini begitu masuk sini saya berasa, wah ini minimalis banget ini. Kayak kamar hotel ya. Saya menangkapnya gitu ya. Ada tujuan tertentu nggak tuh? Sebenarnya balik lagi sih, kalau dibilang udah selesai 100% juga belum selesai Mas sebenarnya. Sebenarnya tuh di sini juga seharusnya masih ada lemari lagi, terus TV-nya juga masih ada frame-nya lagi kayak di luar. Cuman ya baliklah ada banyak faktor, jadi ya sambil jalan aja lah. Mudah-mudahan ntar selesai semua. Wih, amin. Budget, terus juga mungkin sambil lihat-lihat model gitu ya, belum fix kali ya? Iya, belum fix betul. Ini juga kan meja ini bukan, peruntukannya bukan di sini, sebenarnya meja kerja dari rumah saya yang lama juga. Kelihatan sih. Nggak nyambung. Kelihatan sih. Ini atasnya kayu solid, pakai bawahnya besi hollow gitu ya. Oke, mantap Mas. Kita lanjut ngobrol-ngobrol di depan. Iya.
Oke, tetangga, sekarang kita seperti biasa udah di akhir tayangan, tapi masih ada beberapa yang ingin saya tanyain nih. Misalnya nih, Mas, Mbak, ini proses pembangunannya berapa lama dan desain oleh siapa ini? Pembangunannya sih sebenarnya 1 tahun lah, bahkan nggak sampai 1 tahun sebenarnya karena lumayan dikebut juga waktu itu. Yang desain itu ada arsiteknya masih teman juga, jadi ya lumayan fleksibel dia. Kemudian pembangunannya dilakukan pakai kontraktor atau gimana? Jadi kebetulan kita nggak pakai kontraktor nih. Jadi karena arsiteknya itu kenalan, dia juga ngenalin kayak apa ya, mandor kayaknya gitu. Jadi semua koordinasi kita, jadi pembelian bahan gitu-gitu. Sebenarnya plus minus sih. Plusnya itu ya tentunya budgetnya lebih hemat. Kita nggak bayar kontraktor, tapi minusnya kalau pakai kontraktor itu seenggaknya kalau ada hal-hal yang kurang sesuai, kita bisa lebih minta tanggung jawab dia aja. Kalau sama mandor ya kita nggak bisa ekspektasi macam-macam lah. Belanja sendiri atau enggak? Iya belanja sendiri belanja sih. sendiri. Hampir semuanya belanja sendiri. Oke, jadi mandor mungkin ngasih tahu kebutuhannya apa nanti Mas sama Mbak belajar. Iya betul. Oke, ini dulunya rumah udah ada rumah lama atau dari tanah ini? Ini rumah ini sih udah rumah tua sekali. Jadi kalau Mas tadi lihat dari sebelah itu kan, nah ini sebenarnya perumahan udah lama. Kemudian kita baru beli beberapa tahun lalu karena rumahnya udah tua sekali, akhirnya dirobohin, kita bikin ulang. Oke, tadi saya sempat lihat sih bangunan di sebelah. Nah iya itu sebenarnya sama semua tuh tadinya. Bangunan aslinya Iya, gitu. ini emang kompleks pegawai Sarinah kalau nggak salah. Dulunya itu. Dulunya ya. Nah tadi ini Mas, kita kan udah home tour nih, dan di awal tadi saya udah mention kan kalau rumahnya ini dibagi menjadi dua. Area lantai 1 itu untuk kakak, sebenarnya lantai 2 ini untuk Mas dan Mbak. Benar. Nah itu ketika memutuskan untuk membagi jadi 2 itu pertimbangannya apa? Kenapa tidak 2 bangunan sekaligus atau bahkan seperti apa gitu? Oke, ini kan karena rumahnya di hook, jadi sebenarnya panjang ke dalam. Kalau kita hitung jalan yang di depan tadi sebagai jalan utama, berarti panjang ke dalam. Kalau kita baginya kiri kanan dari jalan utama itu agak lebih sempit, dan bagian yang di tepi jalan yang lebih kecil jadi kena GSB. Oh iya. Iya, jadi nggak bisa dibangun sampai ujung juga. Ya walaupun ada aja orang sebelah tetangga yang mau sampai ujung, tapi ya, tapi kita ya usahakan tetap patuh GSB. Nah kemudian ya karena yang jalan kecil ini juga kita nggak tahu apakah suatu hari ntar diklaim jadi punya orang atau gimana. Jadi lebih baik kita bikin mukanya tetap di jalan yang lebih besar walaupun lebarnya lebih kecil. Tapi ya akhirnya kita pikir gimana caranya, ya udah kalau gitu kita baginya atas bawah aja. Oke, jadi udah paling masuk akal ya Iya. di antara kondisi-kondisi yang tadi ya. Iya iya. Iya. Sebaiknya tetangga juga kalau punya rumah di Hub, ikutin tuh petunjuk GSB karena itu dibuat supaya keselamatannya lebih baik gitu ya penghuni rumah. Karena kan kita nggak tahu ya ke depan kalau misalnya rumah nempel banget sama jalan itu bisa terjadi sesuatu kan. Nggak ada bumpernya ya. Oke. Nah, ini udah menghuni rumah berapa lama nih di sini nih? Kurang lebih 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun sih, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun sih. Nah, gimana tuh rasanya selama hampir 2 tahun tinggal di atap yang sama walaupun beda area ya dengan kakak? Nah, coba mungkin ini dulu karena ini kan ini kan kakak saya, kalau saya udah biasa. Nah, sekarang coba kalau dari kata ipar. Sih oke-oke aja ya, nggak ada masalah yang gimana sih ini, karena kan semuanya memang masing-masing, kita punya area masing-masing, dapur masing-masing, jadi sebenarnya nggak gitu keganggu, bahkan bayar listrik pun juga udah token masing-masing. Listrik, dapur, ya kamar pasti Iya. lah. Paling kan yang kita sharing kan area servis sama parkir kan, kayak gitu aja sih, nggak ada yang sampai gimana-gimana sih, nggak ada. Terus kalau ada teman-teman main gimana tuh? Teman-teman main? Nah, itu gimana? sebenarnya teman-teman kami sih sering banget main ke sini ya, dan sering ya, terus namanya rame juga lumayan berisik, tapi entah kenapa saya tanya kan ke bawah, nggak berisik juga sih, jadi saya nggak tahu mungkin udah dibangun oke, jadi suaranya nggak terlalu gimana juga sih, nggak ada masalah kalau itu. Ini juga dari tadi saya nggak dengar sih Mas, ada suara aktivitas di bawah, apa emang lagi pada pergi? Enggak sih ada. Anaknya tiap hari teriak-teriak juga saya nggak pernah dengar. Berarti emang udah dirancang ya, didesain sedemikian rupa supaya privasinya dapat. Iya, betul. Nah, kemudian untuk desain interiornya ini saya lihat kayak mirroring gitu ya atas bawah ya. Itu ada alasan tertentu nggak? Sebenarnya pertama ya lebih hemat biaya desain aja kan. Udah itu aja sih sebenarnya.
Terus ya sebenarnya kakak saya juga nggak terlalu banyak maunya. Dia cuman yang penting maunya ya rumahnya nyaman aja. Benar sih. Jadi desain mirroring itu lebih affordable, lebih murah. Selain desainnya, pengerjaannya juga kan nggak bolak-balik, dia langsung satu. Di kamar ini di bawahnya ada kamar itu satu, apalagi kamar mandi itu. Kalau mirroring enak banget. Iya. Nah biasanya ada aja nih Mas yang nanya soal budget. Saya suka nggak enak nanya sebenarnya. Tapi karena Mas dan Mbaknya mau, jadi saya tanya nih. Kira-kira budget pembangunannya berapa nih? Budget pembangunan kalau menurut rencana awalnya itu 2M atas bawah, udah full semuanya kan, jadi bagi dua juga 2M. Tapi ya namanya Udah meleset. kadang ada meleset-meleset, tiba-tiba kita maunya begini, maunya begitu, ya lumayan. Ya adalah tambah-tambah mungkin 20% gitu ada. Apalagi udah setelah jadi kita isi-isi segala macem ya itu udah beda lagi kan. Interiornya belum termasuk kan? Itu termasuk interior sih sebenarnya, termasuk interior. Lumayan juga ya. Lumayan affordable ya. Untuk ukuran bangunan seperti ini dengan luas 300 apa? 400 tadi? 300. 300. Tapi kan luas tanahnya 400 dan ngebongkar rumah lama dulu kan. Iya, ngebongkar rumah lama. Tapi ngebongkar rumah lama kayaknya malah dikasih uang deh. Soalnya kan barang-barangnya dimintain sama yang bongkar. Kayak masih ada besi, kayu gitu kan, mereka bisa dijual lagi atau gimana gitu. Oh gitu. Jadi mereka beli tuh. Iya, kayaknya ujung-ujungnya gratis atau kayaknya atau malah mereka bayar. Kayaknya sih gratis lah. Oh, jadi Mbak pakai jasa yang bongkar ya? Iya. Saya kira tukangnya yang bongkar. Enggak sih, ya ada jasanya sih. Oh iya. Jadi banyak juga tuh ada opsi untuk jasa bongkar ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bangun rumah dari nol dan nggak pengen sama sekali pakai bangunan lamanya, bisa pakai jasa bongkar biar nggak pakai tenaga tukang kita kan. Iya, dan bongkar rumah lama itu entah kenapa saya nggak tahu juga, tapi intinya rumah lama itu biasa materialnya lebih bagus-bagus kan. Yang zaman dulu kayak ya kayunya yang kayu solid banget, Batanya gede-gede, iya, tebel-tebel ya. besinya juga masih bisa dipakai lagi. Jadi ya bagi mereka udah bisa jadi bayaran lah itu tuh kalau mereka bawa. Oke. Menarik ya tetangga. Jadi gimana? Inspiratif banget kan tayangan kita kali ini. Kalau kalian mungkin punya keadaannya sama gitu ya, bersaudara tapi bestie banget nih, nggak mau bisa sementara harus punya rumah, dan ini bisa juga jadi opsi yang menarik ya, karena mungkin budgetnya bisa patungan, Iya, patungan. Semuanya patungan. budgetnya bisa sharing dan bisa tetap dengan dekat dengan anggota keluarga, bisa jadi opsi buat kalian. Oke, makasih banyak nih Mas Albert. Iya, terima kasih banyak. Udah berkunjung. Oke, kalau kalian masih mau tanya-tanya langsung aja main ke Instagramnya di Rumah Pojok. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Gimana ya, Bu?